Hai Smart People, terima kasih telah mengklik video ini dan terima kasih pula kepada Smart People yang telah memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Smart People, topik pembelajaran kita kali ini adalah unsur kebahasaan dan langkah-langkah menyusun karya ilmiah. Sebelum memulai pelajaran kali ini, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya ya Smart People. Bagi Smart People yang belum, satu subscribe dari Smart People sangat berharga bagi kemajuan channel ini. Oke Smart People, mari kita bahas materinya. Baiklah Smart People, adapun unsur kebahasaan karya ilmiah yang akan kita bahas pada video kali ini ada 6, yaitu penulisan judul, kalimat efektif, kutipan para ahli, catatan kaki, penulisan daftar pustaka, dan penomoran. Penulisan judul. Karya ilmiah merupakan salah satu karya tulis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ataupun bidang lainnya. Penulisannya harus disesuaikan dengan pedoman atau standar ilmiah yang telah ditentukan. Isi dari sebuah karya ilmiah hendaknya sesuai dan bisa berfokus pada tema atau topik yang diangkat. Dari sisi penggunaan bahasa juga harus baku dan sesuai dengan ejaan yang berlaku di Indonesia. Penulisan judul menjadi salah satu hal yang penting yang harus diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Hendaknya judul memuat tema yang akan dibahas dan ditulis dengan ejaan yang tepat. A. Tiap awal kata ditulis dengan huruf kapital. Dilansir dari situs Universitas Negeri Yogyakarta, judul karya ilmiah harus diawali dengan huruf kapital pada tiap awal kata atau hurufnya. Namun, penggunaan huruf kapital ini juga memiliki peraturan, yakni khusus untuk kata penghubung tidak ditulis dengan huruf kapital. Contoh kata penghubung ialah dan, ke, pada, dalam, untuk, atau, dengan, sebagai, dan lain-lain. Agar lebih mudah memahaminya, ayo kita simak contoh berikut ini. Selain menggunakan gaya seperti di contoh tersebut, judul karya ilmiah juga boleh menggunakan huruf kapital pada setiap katanya, tidak hanya pada huruf depan pada bagian kata. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital pada kata ulang. Dalam pembuatan judul, penggunaan kata ulang juga harus diberi huruf kapital. Namun, penulisannya juga harus memperhatikan peraturan tertentu. Kata ulang yang memuat nama lembaga, dokumen, judul buku, judul jurnal, majalah, atau lain sebagainya harus ditulis dengan huruf kapital pada tiap awal katanya. Hal ini juga berlaku untuk kata ulang murni, penulisannya harus menggunakan huruf kapital pada tiap awal hurufnya. Agar lebih mudah memahaminya, silahkan simak contoh berikut ini. Selanjutnya yang kita bahas adalah kata atau kalimat asing dalam judul harus dicetak miring. Judul yang menggunakan kata atau istilah asing harus dicetak miring sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya, penggunaan istilah bahasa Inggris, bahasa Latin, atau bahasa lainnya. Walaupun dicetak miring, tiap awal katanya juga harus diberi huruf kapital, kecuali untuk penulisan nama ilmiah. Karena pada nama ilmiah, hanya nama genus yang ditulis dengan huruf besar, sedangkan nama spesiesnya menggunakan huruf kecil. Agar lebih mudah memahaminya, mari kita simak contoh di bawah ini.
Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat atau subjek dan predikat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Sebuah kalimat dikatakan sebagai kalimat efektif apabila gagasan yang ada di dalamnya dapat diterima oleh pendengar maupun pembaca dengan mudah, jelas, dan lengkap, seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Kalimat tersebut tidak mengandung maksud yang lain atau menyimpang. Berikut ini adalah syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, memiliki struktur yang sepadan. Kalimat efektif harus memiliki kesepadanan struktur, yaitu keseimbangan antara gagasan dan struktur yang dipakai. Nah, untuk memiliki kesepadanan struktur yang baik, ada poin-poin yang harus dipenuhi. Yang kedua, yaitu memiliki subjek dan predikat yang jelas. Cara agar suatu kalimat dapat memiliki subjek dan predikat yang jelas adalah dengan menghindari penggunaan kata depan sebelum menyebut subjek. Yang ketiga, tidak terdapat subjek ganda. Subjek ganda dapat membuat kalimat menjadi tidak terfokus sehingga maknanya menjadi sulit dipahami. Yang keempat, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Pemunculan kata yang dapat menghilangkan predikat dalam sebuah kalimat. Yang kelima, bentuknya paralel. Kalimat efektif harus memiliki bentuk yang paralel. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan kata benda, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata benda. Kalau bentuk pertama menggunakan kata kerja, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata kerja. Yang keenam, memuat unsur kalimat minimal subjek dan predikat. Struktur kalimat efektif harus mengandung unsur kalimat minimal subjek dan predikat. Contoh, Rangga belajar di kamar. Subjek kalimat tersebut adalah Rangga dan predikatnya yaitu belajar. Yang ketujuh, hemat kata. Kalimat efektif harus hemat kata. Artinya, dalam penyusunan kalimat efektif, penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak diperlukan harus dihindari. Yang pertama, hindari penggunaan subjek. Jika subjek dalam sebuah kalimat hanya satu, penyebutannya tidak perlu diulang. Contoh kalimat efektif yang salah. Karena dia sakit, dia tidak masuk sekolah. Contoh kalimat efektif yang benar dari kesalahan tersebut. Karena sakit, dia tidak masuk sekolah. Yang kedua, hindari sinonim kata. Jika dalam sebuah kalimat terdapat dua kata yang memiliki arti sama, gunakan saja salah satunya. Contoh kalimat tidak efektifnya, dia rajin berlatih agar supaya menang. Contoh kalimat efektif yang benar dari kesalahan tersebut yaitu dia rajin berlatih agar menang. Yang ketiga, perhatikan bentuk kata jamak. Jika sebuah kata sudah memiliki makna jamak, tidak perlu ditambahkan kata yang bermakna jamak lagi. Contoh, kalimat yang tidak efektif. Para hadirin dimohon berdiri. Contoh kalimat efektif dari kalimat yang salah tersebut. Hadirin dimohon berdiri. Yang kedelapan, makna yang tepat. Kalimat efektif hanya memiliki satu makna, tidak ambigu ataupun menyimpang. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan penggunaan kata atau diksinya. Contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Kalimat tersebut membuat pembaca menjadi bingung, siapa yang terkenal, mahasiswanya atau perguruan tingginya? Supaya efektif, kalimat ini dapat diubah menjadi salah satu dari dua bentuk berikut, sesuai dengan makna yang dituju. Yang pertama, mahasiswa yang terkenal itu menerima hadiah. Yang kedua, mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah.
Yang 9, kelogisan bahasa. Kalimat efektif harus memiliki kelogisan bahasa. Artinya, ide pada kalimat efektif tersebut dapat diterima oleh akal sehat dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh, waktu dan tempat kami persilakan. Kalimat di atas tidak efektif sebab makna yang terkandung tidak logis. Apakah waktu dan tempat itu bisa dipersilakan? Seharusnya kalimat tersebut diubah menjadi Bapak dan Ibu A kami persilakan. Yang ke-10, menggunakan ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. Penulisan kalimat efektif bahasa Indonesia mengacu pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yang bisa disingkat menjadi KBBI. Contoh, ibuku memperjuangkan karirnya dengan baik. Jika mengacu pada PUEBI, kalimat tersebut termasuk kalimat tidak efektif karena kata karir tidak sesuai dengan ejaan yang benar. Seharusnya ditulis dengan karier. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kutipan para ahli. Dalam penyajian sebuah materi, akademisi biasanya menggunakan beberapa referensi. Tak sedikit yang menggunakan kalimat-kalimat kutipan untuk menambah keakuratan sebuah teori. Sayangnya, masih sering terjadi kesalahan ketika menuliskan kutipan dalam buku ajar, karya ilmiah, maupun internet. Dalam penulisan buku maupun karya ilmiah, originalitas adalah hal yang utama. Maka dari itu, sebagai penulis, kita tidak boleh asal mencantumkan tulisan orang lain ke karya kita. Namun, apabila kita ingin mengambil isi karya tulis dari penulis lain, kita dapat menggunakan sebuah kutipan. Menurut KBBI, pengertian kutipan adalah pengambilan satu atau lebih dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkuat argumen dalam tulisan sendiri. Dalam menulis sebuah kutipan, ada beberapa cara yang perlu Anda ketahui. Cara tersebut dibedakan dari segi jenis kutipan dan sumbernya. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, menulis kutipan langsung. Ciri-ciri kutipan langsung adalah sebagai berikut. Teks yang dikutip adalah teks asli tanpa pengurangan atau penambahan. Yang kedua, titik 3 spasi berarti ada kata-kata asli yang dihilangkan. Yang ketiga, menuliskan catatan kaki atau footnote sebagai penanda sumber referensi. Yang keempat, menggunakan penulisan APA atau American Psychological Association bagi kutipan lebih dari 40 kata. Menggunakan penulisan MLA atau Modern Language Association bagi kutipan yang melebihi 4 baris. Silahkan perhatikan contoh. Yang kedua yaitu menulis kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan jenis kalimat yang ditulis kembali. Kalimat-kalimatnya juga disesuaikan dengan bahasa sendiri agar terlihat berbeda dengan tulisan aslinya. Cara agar penulisan terlihat berbeda adalah menggunakan parafrase dalam kalimat tersebut atau menambahkan sumber referensi dalam tulisan. Alasan parafrase atau sumber tambahan digunakan adalah untuk menghindari plagiarisme. Silahkan perhatikan contohnya. Selanjutnya yang kita bahas adalah catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Catatan ini memberikan informasi singkat sesungguhnya terdapat pada tulisan. Dengan catatan kaki, seorang penulis sesungguhnya telah memberikan penghargaan atas karya orang lain. Hubungan antara catatan kaki dengan teks dinyatakan dengan nomor-nomor penunjukan yang sama. Selain menggunakan nomor-nomor penunjukan,
Hubungan itu dapat dinyatakan dengan menggunakan tanda asterik atau tanda bintang. Unsur-unsur catatan kaki. Unsur yang pertama yaitu nama pengarang atau editor atau penerjemah. Yang kedua yaitu judul buku. Yang ketiga nama atau nomor seri jika ada. Yang keempat data publikasi yaitu jilid, nomor cetakan, kota penerbit, nama penerbit, dan tahun terbit. Yang terakhir nomor halaman. Adapun aturan penulisan catatan kaki yang pertama adalah urutannya. Nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Yang kedua, nama pengarang ditulis lengkap, tidak boleh dibalik dan tanpa gelar akademik. Yang ketiga, judul buku masing-masing kata ditulis dengan huruf kapital, dicetak miring, digaris bawah, atau dicetak tebal. Yang keempat, tanda baca yang digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam catatan kaki adalah koma. Yang kelima, harus disediakan ruang atau tempat secukupnya pada kaki halaman tersebut sehingga margin di bawah tidak boleh lebih sempit dari 3 cm sesudah diketik baris berakhir dari catatan kaki. Selanjutnya, sesudah baris terakhir dari teks dalam jarak 3 spasi harus dibuat sebuah garis mulai dari margin kiri sepanjang 15 ketikan dengan huruf pika atau 18 ketikan dengan huruf DT. Selanjutnya, dalam jarak 2 spasi dari jenis tadi, dalam jarak 5-7 ketikan dari margin kiri ke nomor penunjukan. Selanjutnya, langsung sesudah nomor penunjukan, setengah spasi di bawah, mulai diketik baris pertama dari catatan kaki. Selanjutnya, jarak antar baris dalam catatan kaki adalah spasi rapat, sedangkan jarak antar catatan kaki pada halaman yang sama kalau ada adalah 2 spasi. Dan yang terakhir, baris kedua dari tiap catatan kaki selalu dimulai dari margin kiri. Silahkan perhatikan contoh catatan kaki berikut ini. Penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka memiliki aturan sebagai berikut. Yang pertama, semua sumber dalam daftar pustaka ditulis dengan nama urutan abjad huruf atau nama pengarang dalam kurung setelah dibalik. Selanjutnya, sumber yang berupa buku ditulis dengan urutan nama pengarang yang dibalik, tahun terbit, judul buku, kota tempat buku diterbitkan, nama penerbit. Sumber yang berupa majalah atau surat kabar ditulis dengan urutan nama majalah atau surat kabar, tanggal, bulan, tahun, nomor edisi atau majalah, judul artikel, dan nomor halaman. Yang keempat, judul buku ditulis dengan huruf kapital, digaris bawahi atau dicetak miring atau dicetak tebal. Selanjutnya, apabila nama pengarang terdiri atas 2 kata atau lebih, kata terakhir dari nama tersebut diletakkan di muka dan ditandai dengan tanda koma tanpa gelar akademik. Contoh, Ajib Rosidi ditulis Rosidi, Ajib. Apabila pengarang terdiri atas 2 orang atau 3 orang, nama-namanya ditulis semua. Akan tetapi, jika lebih dari 3 orang, ditulis 1 orang dan diberi singkatan @ atau al titik atau dkk titik. Selanjutnya, gelar akademik tidak perlu dicantumkan. Bila ada 2 atau lebih sumber pengarangnya sama, penulisannya urut berdasarkan tahun atau tanggal terbitnya, dan nama pengarang urutan berikutnya cukup diberi tanda garis. Tanda baca yang digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam penulisan sumber yang berupa buku adalah tanda titik, kecuali antara unsur tempat penerbit dan nama penerbit dengan tanda titik 2. Sedangkan tanda baca yang digunakan untuk memisahkan unsur-unsur
dalam penulisan sumber berupa majalah atau surat kabar adalah tanda koma. Yang terakhir adalah diakhiri tanda titik. Silakan perhatikan contoh. Yang terakhir yang akan kita bahas pada unsur kebahasaan teks karya ilmiah adalah penomoran. Sistematika penomoran itu banyak ragamnya. Kita boleh memilih ragam yang mana saja, tetapi yang terpenting adalah kita harus konsisten. Namun ada kalanya kita kurang memperhatikan sistematika penulisan. Baiklah smart people, berikut ini salah satu contoh penomoran pada sebuah karya ilmiah. Misalnya judul karya ilmiahnya Nilai Budaya pada Cerpen Rahim karya Cok Sawitri. Maka smart people dapat melihat contoh-contoh tersebut dari bab 1 sampai bab 5. Dari contoh ini, selain kita dapat meniru penomorannya, maka kita juga dapat melihat sistematika karya ilmiah dengan sangat jelas. Hal tersebut sangat berguna dan sebagai bekal kita dalam menyusun sebuah karya ilmiah penelitian sastra. Langkah-langkah menyusun karya ilmiah. Baiklah smart people, setelah kita mempelajari isi informasi karya ilmiah pada video part 1, sistematika karya ilmiah pada video part 2, dan mempelajari kebahasaan karya ilmiah, maka kita masuk pada topik langkah-langkah menyusun karya ilmiah. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menyusun sebuah karya ilmiah, dalam hal ini penelitian dalam bidang sastra adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan karya sastra yang akan kita teliti. Dalam menentukan karya sastra ini, tentunya kita harus melakukan pengamatan awal terhadap karya sastra tersebut, baik itu cerpen, novel, puisi, syair, lagu, film, ataupun jenis karya sastra lainnya. Yang kedua, menentukan subjek dan objek penelitian. Setelah kita menemukan karya sastra yang akan diteliti, langkah selanjutnya adalah menentukan subjek dan objek penelitian. Dari sanalah kita bisa mendapatkan unsur-unsur pembentuk karya sastra yang dominan dari karya sastra tersebut. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu menentukan judul penelitian. Berdasarkan temuan kita pada langkah 2 tersebut, barulah kita dapat menyusun sebuah judul penelitian sehingga judul tersebut memenuhi syarat sebuah judul karya ilmiah. Yang keempat yaitu menyusun bab 1 pendahuluan. Peneliti dapat menyusun latar belakang penelitian dengan cara menghubungkan antara subjek dan objek penelitian dengan realitas yang ada pada kehidupan nyata, kemudian carilah kesenjangan di antara keduanya. Setelah itu, lengkapi dengan beberapa teori, bukti pendukung, dan beberapa penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Dalam menyusun rumusan masalah, peneliti harus membuat pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah dikerjakan. Subjek dan objek penelitian yang telah ditentukan tadi. Dalam menyusun rumusan masalah, peneliti harus membuat pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah dikerjakan dan subjek dan objek penelitian yang telah ditentukan tadi. Tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup masalah dan landasan teori dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan. Yang kelima yaitu menyusun bab 2, landasan teori. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang disusun pada rumusan masalah tersebut, kita dapat menentukan teori apa saja yang sekiranya dapat membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah tersebut. Teori-teori tersebut merupakan dasar-dasar teori yang membantu peneliti dalam menganalisis karya sastra yang ditentukan di awal tersebut, sesuai dengan subjek dan objek penelitian. Yang keenam yaitu menyusun bab 3, metode penelitian. Pada langkah ini, kita menentukan metode apa yang harus kita lakukan dalam hal mengumpulkan data yang terdapat pada teks cerpen tersebut dan menganalisis data yang telah dikumpulkan pada analisis data.
Dengan begitu, kita dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. Penjelasan mengenai metode penelitian bisa dilihat pada video karya ilmiah part 2. Link video karya ilmiah part 1 dan link video karya ilmiah part 2 telah saya tambahkan pada kolom deskripsi. Yang ketujuh yaitu menyusun bab 4 pembahasan. Pada langkah ini, kita membeberkan hasil analisis yang telah dilakukan pada langkah sebelumnya sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah kita tentukan pada bab 1. Dalam membeberkan hasil penelitian ini, kembali kita cocokkan dengan landasan teori yang telah kita tetapkan sebelumnya. Landasan teori itulah yang membantu kita dalam memaparkan jawaban dari pertanyaan pada rumusan masalah. Jangan lupa untuk memaparkan alasan atau argumen kalian berdasarkan temuan dan landasan teori serta dilengkapi dengan bukti berupa kalimat-kalimat yang relevan. Yang kedelapan yaitu menyusun bab 5, penutup. Pada langkah ini ada dua hal yang harus kita kerjakan yaitu simpulan dan saran. Pada simpulan kita harus membuat rangkuman atau intisari dari pembahasan yang telah kita kerjakan pada bab 4. Pada bagian saran, yang harus kita lakukan adalah mengingat kembali kesulitan-kesulitan yang telah kita alami saat melakukan penelitian dan apa yang kita lakukan untuk mengatasinya. Hal tersebutlah yang dapat kita gunakan untuk menjadi saran kepada peneliti lain yang membaca penelitian kita dan mungkin ingin melakukan penelitian sejenis. Kepada pembaca secara umum, kita dapat mengambil intisari dari objek dan subjek penelitian yang telah kita lakukan sebagai saran kepada mereka jika sekiranya mereka sedang mengalami konflik yang mirip dengan karya sastra yang telah kita teliti tersebut. Yang kesembilan yaitu menyusun daftar pustaka. Pada bagian ini, kita harus mendata kembali semua sumber teori-teori yang telah kita ambil atau kita gunakan pada karya sastra kita tersebut. Setelah itu, kita menatanya menjadi sebuah daftar yang diurut sesuai dengan urutan abjad. Penulisan daftar pustaka sudah saya jelaskan sebelumnya pada kaidah kebahasaan karya ilmiah. Yang ke-10 dan terakhir yaitu editing. Pada tahap ini, yang harus kita lakukan adalah mengecek kembali penulisan ejaan, efektivitas kalimat, penomoran, dan segala sesuatu mengenai kaidah kebahasaan karya ilmiah. Baiklah Smart People, itu tadi pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini dapat membantu Smart People dalam memahami kaidah kebahasaan dan langkah-langkah menyusun teks karya ilmiah. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini. Bye-bye.